Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang bagaimana objek itu berlaku, bagaimana objek itu didefinisikan, kemudian pembahasan materi yang kaitannya dengan apa saja prinsip yang harus kita ketahui ketika kita berinteraksi dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk lebih detailnya lagi silakan bisa cek video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang konsep pemodelan berorientasi objek. Nah, seperti biasa saya disclaimer dulu bahwa untuk materi seperti ini itu sudah banyak sekali artikel-artikel yang membahas tentang materi ini. Kemudian ada juga video pembelajaran dengan materi yang serupa yang mungkin bisa lebih detail lagi membahas tentang materi ini. Nah, saya akan menyampaikan materi ini berdasarkan artikel-artikel yang sudah ada, kemudian saya sampaikan secara umum, sehingga materi yang saya sampaikan saya harapkan bisa disimak, dimengerti, dan dipahami dengan baik. Karena saya tidak mau terlalu panjang dalam pembahasan materi, jadi materinya saya coba persingkat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Dan apabila dari materi awal sampai nanti di slide terakhir ketika saya sampaikan mungkin ada yang tidak dimengerti dan dipahami dari cara penyampaian saya, silakan tinggalkan komentar atau bahas di grup diskusi kita ya. Nah, pembahasan pertama ini untuk konsep pemodelan berorientasi objek kita dahulukan dulu dengan pembahasan pendahuluan. Nah, bagaimana saat ini ya terkait dengan pengembangan berorientasi objek ini merupakan cara berpikir kemarin juga saya sampaikan cara paradigma tentang bagaimana perangkat lunak ya menganggap bahwa semua ini bisa kita implementasikan dalam bentuk objek. Nah, dalam konteks pengembangannya ini menunjuk kepada beberapa tahapan dalam siklus ya. Jadi sebenarnya metodologi berorientasi objek ini memang ada tahapannya dan dia berlaku secara siklus. Itu sama aja ya dengan pemrograman orientasi pemrograman yang lainnya maupun terstruktur atau yang tidak terstruktur ya. Tahapannya juga sebenarnya ada, tapi saya coba untuk sampaikan secara umum ya bagaimana tahapan itu ada ya. Jadi ada tahapan survei, ada tahapan analis, kemudian ada tahapan desain. Nanti bagaimana cara kita mengimplementasi dan memelihara sistem tersebut. Nah, mungkin hal yang lebih penting lagi ketika kita mengembangkan sesuatu berorientasi objek itu bagaimana cara kita mengidentifikasikan konsep, kemudian bagaimana kita mengorganisir dari ranah domain aplikasi yang kita punya sehingga nanti ini bisa kita modelkan kayak gitu. Daripada kita memang membahas tentang bagaimana bahasa program yang kita gunakan. Jadi tolong ini bisa kita beri pembeda dulu antara model yang kita gunakan sama bahasa programnya ya. Jadi apa model yang kita coba terapkan di sini, kemudian apa bahasa program yang kita gunakan. Jadi kita coba untuk pisahkan dulu, tapi pembahasannya tetap sama, yaitu pembahasan orientasi objek ya. Jadi orientasi objek kita bahas, tapi kita hari ini pembahasan terkait dengan pemodelannya. Nah, kita bahas dulu tentang konsep pemodelan. Jadi konsep pemodelan ini kan konsepsual ya. Jadi kita coba bedakan dulu ya konsepsual ini dengan bahasa program yang kita gunakan, baik itu dari tahap awal sampai tahap akhir ya. Jadi pengembangan berorientasi objek ini memang merupakan cara berpikir dengan paradigma objek ya. Jadi di sini kita bahas tentang model, bukan membahas tentang teknik pemrogramannya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa membedakan antara dua
dua fase ini ya. Nah, memang pada saat kita membuat konsep pemodelan ini mampu untuk menginformasikan atau memahami tentang spesifikasi dari model yang kita gunakan, kemudian bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita mendokumentasikan, kemudian bagaimana kita membuat interface dari objek sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam pemrograman. Bahkan nanti mungkin alat pemrogramannya ya, atau tool pemrogramannya itu bisa kita tentukan. Nah, kemudian dapat memiliki beberapa sasaran dari penerapan orientasi objek ini, termasuk bahasa programming dipakai nantinya ya. Jadi bahasa program atau basis data yang nanti cocok diterapkan dengan pemrograman berorientasi objek ya, jadi seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya terkait dengan sebenarnya ini pembahasan umum ya, maksudnya orientasi objek programming itu sejak kapan sih mulai diperkembangkan. Sebenarnya sejak 70-an tuh sudah ada konsep ini ya, sebenarnya sudah ada konsep ini, tapi lebih diperkenalkan lagi itu tahun 1980 ya. Jadi ada perangkat lunak dan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem yang terjadi itu baik secara dinamis atau secara statis yang berlaku di object oriented. Dan kemudian juga bagaimana cara mengembangkan state transition diagramnya, kemudian bagaimana menentukan case skenario-nya. Jadi sejak tahun 80-an itu sebenarnya sudah ada konsep pemodelan OOP ya, untuk membahas tentang bagaimana objek orientasi itu terjadi secara dinamis dan terjadi secara statis. Jadi membuat model yang kaitannya dengan objek orientasi secara dinamis dan secara statis, baik juga tahapan untuk melakukan state transisinya ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui tentang skenario-nya ya. Memang fokus utama dari metodologi objek itu sebenarnya bagaimana kita menggambarkan dari sebuah objek, baik itu benda, orang, tempat, yang memiliki atribut dan metode ya. Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga ya. Nah, di model orientasi objek programming ini memang secara umum kita mengenal dengan nama metodologi object oriented ya. Nah, tahapan yang dilakukan di metodologi object oriented itu sebenarnya memang merupakan tahapan SDLC juga. Maksudnya kalau ada yang sudah belajar SDLC ya, jadi System Development Life Cycle, kalau sudah ada belajar itu sebenarnya tahapan pentingnya sebenarnya kurang lebih sama aja gitu. Cuma memang ini tergantung dari dasar teorinya ya. Jadi saya coba bahas umum aja lah dulu untuk tahapan-tahapan metodologi di object oriented programming itu seperti apa. Nah, mungkin tahapan pertama misalnya analisis ya, tahapan analisis. Nah, memang tahapan ini memang sama aja dengan model yang lainnya, itu melakukan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah yang ada itu seperti apa, kemudian nanti dituangkan dalam model, kemudian nanti akan kita terapkan di tahapan selanjutnya. Jadi tahapan selanjutnya bisa tahapan desain, bisa tahapan implementasi, itu tergantung dari dasar teori SDLC-nya khusus untuk object oriented. Model analisisnya, jadi nanti ada model analisis ya. Model analisisnya ini nanti kita akan menggambarkan situasi secara ringkas ya. Jadi bagaimana nanti objek di dalam model itu kita tuangkan dalam konsep aplikasi, kemudian tergantung dari dasar teori yang kita gunakan ya. Nah, nanti bukan hanya mengimplementasikan bagaimana struktur data aja ya, tapi terkait dengan masalah pola kebiasaan dari sistem yang mau dibangun. Oke, kemudian nanti memang ada beberapa kesulitan yang mungkin dihadapi ketika kita membangun sebuah sistem.
Nah, kesulitan yang dihadapi dari membangun sebuah sistem itu harus kita coba eh, kita coba definisikan terkait dengan bagaimana kita memahami problem yang terjadi di metodologi object oriented programming, kemudian kaitannya dengan komunikasi dengan pihak lain, kemudian terkait dengan perubahan-perubahan dari pengembangan aplikasi, kemudian bagaimana cara kita memakai aplikasi ini kembali. Nah, ini secara umum sebenarnya polanya dianalisis khususnya untuk object oriented programming ini sebenarnya hampir sama ya, kurang lebih sama dengan analisis yang dilakukan di development life cycle di teori yang lain, misalnya teori waterfall atau teori prototype misalnya seperti itu. Nah, itu kurang lebih sama ya. Nah, tahapan selanjutnya tahapan desain ya. Memang tahapan desain ini sebenarnya kurang lebih sama dengan tahapan yang lainnya. Jadi kita memang harus bisa mengorganisasikan kebutuhan dari sistem terhadap subsistem yang kita miliki berdasarkan dari struktur analisa dan struktur dari arsitektur yang kita dapatkan dari klien kita. Kemudian desain model ini nanti berdasarkan desain model dari analisis memang belum kita implementasikan ya, tapi kurang lebih konsepnya sama ya dengan yang struktural. Nah, yang jadi fokus utamanya itu adalah bagaimana kita menentukan struktur data dan algoritma yang nanti kita implementasikan dalam setiap kelas. Jadi kita tuh sebenarnya memikirkan bagaimana mengatur struktur data perencanaan, kemudian bagaimana penerapan algoritma dari skenario kebiasaan dan keinginan dari user terhadap sistem. Nanti kita tuangkan dalam implementasi kelas. Nah, nanti objek domainnya, kemudian objek domain yang lainnya, ini nanti kita akan jelaskan dalam konsep. Kemudian nanti akan ada notasi berorientasi objek. Kemudian hal lain yang juga harus dipikirkan dalam desain ini adalah bagaimana menentukan karakteristik, kemudian mengoptimalkan tampilan sehingga mampu untuk kita pecahkan ya masalahnya ya dari keinginan si objek. Misalnya sistem desainer itu nanti akan menentukan perubahan-perubahan dalam layar ya, tampilan layar. Nah, itu juga kita harus mampu untuk mendesain itu seperti itu. Jadi keinginan user itu seperti apa, nanti kita juga mampu untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh klien kita. Nah, di tahapan OOP juga ada implementasi. Implementasinya ini terhadap kelas dan objek tentunya ya. Jadi bagaimana kelas objeknya, bagaimana kelas itu berelasi, bagaimana kelas itu memiliki turunan fungsi. Nanti setelah itu kita modelkan semua ya, bisa kita terapkan di bahasa programnya, tentunya bahasa programnya yang mampu mengimplementasikan dari paradigma object oriented. Basis datanya ya basis data yang umum yang dimiliki dalam struktur misalnya, atau dalam basis data yang tidak terstruktur. Nah, ini sebenarnya polanya sama aja gitu, tapi model dari interaksinya saja yang memang berbeda dengan implementasi dari object oriented programming seperti itu. Nah, tahapan implementasi juga memang merupakan tahapan penting sehingga nanti kita bisa melakukan penyesuaian dengan perangkat lunak yang digunakan. Ya, oke. Nah, mungkin bisa diingat di pertemuan sebelumnya juga kita singgung tentang prinsip yang harus ada di dalam object oriented programming ya. Jadi ada enkapsulasi, ada abstraksi, kemudian ada inheritance, kemudian ada pewarisan. Nah, pembahasan itu ada pada pembahasan object oriented ya sebenarnya, yang berlaku secara umum ya. Sebenarnya di metodologi presentasi objek juga ada pembahasan yang serupa kayak gitu. Jadi memang
Di dalam metodologi orientasi objek juga kita membahas tentang karakteristik yang sama, baik itu enkapsulasi, baik itu inheritance, baik itu polimorfis yang kemarin juga sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya ya. Jadi sebelumnya prinsip dasarnya banyak, tapi untuk metodologi orientasi objek karakteristiknya kurang lebih sekitar ada 3 aja ya. Jadi enkapsulasi seperti apa, terus inheritance seperti apa, kemudian pewarisan seperti apa, polimorfis seperti apa. Mungkin bisa saya singgung secara singkat aja ya. Jadi kapsulasi ini adalah bagaimana kita membungkus batasan-batasan yang ada di dalam kelas atau di dalam objek, sehingga ini bisa melindungi atribut atau metode yang dimiliki dari objek untuk bisa tidak gampang digunakan oleh objek yang lain. Seperti itulah enkapsulasi ya. Pewarisan ini juga sudah pernah kita singgung, bagaimana teknik untuk bisa mewariskan data atau atribut secara langsung terhadap turunannya. Kemudian di pembahasan polimorfis juga kita kemarin menganalogikan dengan kebiasaan satu orang yang bisa melakukan beberapa hal, atau kembar ya, objek yang kembar ternyata memiliki atribut atau metode yang berbeda, seperti itu. Kurang lebih pembahasannya kemarin seperti itu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang karakteristik dari objek. Objek ini sebenarnya adalah merupakan entitas ya, yang di dalamnya memiliki struktur dari data, kemudian struktur dari perilaku yang memiliki nilai, sehingga dia menjadi berbeda dengan entitas yang lainnya. Jadi dia adalah sebuah entitas yang memiliki struktur dan memiliki perilaku yang memiliki nilai di dalamnya, sehingga nilai itu berbeda dengan entitas yang lainnya. Dan dia juga memiliki identitas diri, yang mana identitas ini memiliki klasifikasi yang ada di dalamnya. Nah, pada saat dia punya klasifikasi di dalamnya, dia memiliki kondisi dan keadaan tertentu. Kondisi dan keadaan tertentu ini merupakan sebuah pernyataan yang dinyatakan di dalam propertinya nantinya ya, seperti itu. Properti dan behavior ya, properti dan behavior atau perilaku yang dimiliki oleh sebuah keadaan kondisi di dalam klasifikasi di sebuah identitas. Jadi kurang lebih seperti itu maksudnya. Nah, memang perilaku dari objek ini nanti akan dinyatakan dalam sebuah operasi ya, operasi tertentu ya, penambahan, pengurangan, pengkondisian, perulangan dan sebagainya lah, seperti itu. Nanti perilaku dari objek ini memang mendefinisikan tentang tindakan yang dilakukan oleh objek. Mungkin kaitannya nanti dengan relasi tertentu ya. Nah, seperti inilah. Nah, ini karakteristik yang dimiliki oleh objek. Nah, objek ini sebenarnya ada dua ya sebenarnya. Ada objek yang memang dia objek, dan dia juga ada yang dikatakan sebagai non objek. Jadi objek oriented ini ada perbandingannya dengan yang non objek ya sebenarnya. Mungkin secara umum bisa dispesifikasikan terhadap 3 hal ya. Yang pertama itu tergantung bagaimana cara menggunakannya ya. Kalau yang non objek nanti menggunakan beberapa alat untuk menggambarkan model. Nah, model non-objek itu biasanya digambarkan dengan data flow diagram, atau dengan entitas relasi, atau dengan struktur chart ya. Kalau di objek, ini kita gambarkannya dengan tahapan diagram objek. Jadi, jenis model yang kita gunakan nanti adalah diagram objek. Beda kan? Ya beda nih. Kalau kita yang non-objek sama yang objek. Objek ya diagram objek, non-objek ya berarti dengan menggunakan data diagram. Kalau IR ya, IR diagram sama struktur. Ada lagi ya yang lainnya ya. Dan yang lain sebagainya, mungkin dengan IRD dan sebagainya. Kalau berdasarkan data, untuk yang non-objek kan biasanya kita menggunakan data dan proses ya. Jadi ini ada 2 komponen yang memang berlainan. Nah, sedangkan di objek, kalau di objek ini nanti kita menggambarkan data dan prosesnya merupakan satu kesatuan yang merupakan bagian dari si objek itu sendiri.
Terus kalau berdasarkan bahasa program ya, bahasa program di non-object, biasanya kita menggunakan bahasa generasi yang ketiga ya. Bahasa generasi ketiga itu apa? Nanti silahkan bisa didiskusikan di materi yang berbeda. Nah, tapi kalau di object oriented nih biasanya kita gambarkan dengan bahasa di generasi yang keempat, khusus untuk object oriented programming. Jadi singkatnya perbedaannya seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke konsep object oriented. Jadi ada yang dibahas di sini kaitannya dengan konsep object oriented untuk teknik pemodelan objek. Jadi teknik pemodelan objek ini kayak saya gambarkan jadi 3 model ya. Ini menurut dasar teorinya ada 3 model, 3 macam model. Yang pertama model objek. Jadi memang model objek ini memang menggambarkan dari struktur ya, struktur dari sebuah objek, bagaimana objek itu berelasi. Jadi dia fokusnya ada pada objek ya. Jadi bagaimana objek itu tergambarkan, kemudian bagaimana diagram objek itu terjadi, kemudian bagaimana bentuk dari diagram objeknya yang terjadi di antara beberapa objek yang memang nanti berelasi. Kemudian ada juga selain dari objek model ya. Jadi objek model ini ya, memang menggambarkan tentang relasi antar objek. Kemudian bagaimana objek diagram itu terjadi antar model. Nah, nanti penggambaran objek ini itu bisa direlasikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk graph node gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga model dinamis. Nah, model dinamis ini menggambarkan aspek dari sebuah sistem. Kemudian dia juga bisa menggambarkan kontrol dari sebuah sistem. Nah, nanti semua penggambaran ini nanti digambarkan dalam bentuk state diagram. Jadi state diagram ini bentuknya seperti graf, di mana nanti titik node-nodenya itu bentuknya ada state, bentuk kondisi. Kemudian ada bentuk art. Jadi ada transisi antar state. Jadi ada transisi antar kondisi, itu disebut dengan event namanya. Nah, nanti kita coba implementasikan dalam model ya. Nah, yang ketiga itu ada juga model fungsional. Nah, model fungsional ini memang kita gambarkan dalam bentuk alir data. Model fungsional ini memang yang mengalir itu salah satu contohnya adalah nilai data. Misalnya ini tergambar dalam DFD. Jadi fokusnya adalah fokus alir data. Nah, ini untuk konsep object oriented. Kemudian kita bahas tentang tema object oriented. Jadi object oriented itu sebenarnya punya tema juga. Jadi ada beberapa tema di dalam object oriented. Nah, ini memang sebagai penunjang dari sistem berorientasi objek ya. Jadi yang pertama untuk tema object oriented itu berdasarkan abstraksi. Nah, memang abstraksi ini fokus untuk entitas. Jadi bagaimana entitas itu berlaku, kemudian bagaimana kita mengabaikan sifat sementara yang ada di dalam objek atau entitas. Untuk mengembangkan tema dari abstraksi model seperti ini memang kita fokus pada bagaimana atau apakah objek dan bagaimana cara kerja dari objek itu bisa kita implementasikan. Jadi bagaimana objek itu bisa kita kerjakan, kemudian objek itu bagaimana kita bisa tentukan untuk diimplementasikan. Nah, penggunaan dari abstraksi yang sesuai dengan model ini nanti melalui tahapan analisa, kemudian tahapan perancangan, kemudian tahapan struktur, kemudian tahapan dokumentasi. Nah, ini nanti menggunakan abstraksi dari hasil analisis. Ini nanti ranahnya itu untuk melakukan konsep domain ya. Jadi tidak pada
desain dan implementasi lah. Jadi ini memang ya tahapan abstraksi aja kayak gitu untuk memahami tentang bagaimana cara menerapkan konsep dari ranah aplikasi yang dibangun. Ya, ini abstraksi. Oke, untuk tema object oriented yang lainnya itu model enskapsulasi atau pengkapsulan. Nah, ini memang bagaimana caranya untuk bisa menyembunyikan aspek yang dimiliki oleh objek. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyembunyikan aspek yang dimiliki oleh objek. Dan dengan cara kita melakukan pemisahan dari aspek eksternal yang dimiliki suatu objek, sehingga nanti objek itu dapat atau tidak dapat diakses oleh objek yang lainnya. Nah, pengkapsulan ini itu bisa melindungi program dari saling keterkaitan dengan hal yang lain. Jadi objek yang dibangun ini bisa membuat kita mungkin tidak terkait dengan objek yang lain yang memang kita tidak relasikan kayak gitu. Jadi ya konsep ini ada kayak gitu. Konsepnya adalah konsep tema object oriented dalam model pengkapsulan. Nah, ada juga penggabungan dari sifat yang dimiliki dan data yang dimiliki. Nah, ini bagaimana caranya kita melakukan proses penggabungan antara data sama perilaku. Nah, pemanggilan operasi ini tidak dipikirkan oleh implementasi nanti ya. Nanti ini adalah di konseptualnya saja kayak gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa melakukan proses penggabungan antara sifat dan perilaku. Nah, terus juga ada tema yang kaitannya dengan berbagi pengguna. Berbagi pengguna ini sebenarnya merupakan teknik ya. Jadi teknik orientasi objek programming yang memang menawarkan bagaimana caranya kita berbagi objek. Nah, objek yang dibagi itu bisa melalui pewarisan struktur data atau perilaku. Nah, nanti kita bisa menggunakan secara bersama-sama, walaupun mungkin nanti terkait dengan masalah kerangkapan ya, tapi ini bisa dikondisikan lah. Jadi pemakaian kode bersama-sama ini memang menguntungkan untuk digunakan dalam bahasa pemrograman orientasi objek. Nah, pengembangan orientasi objek ini memang dalam posisi melakukan sharing ini tidak mengizinkan informasi untuk digunakan secara bersama-sama di aplikasinya, tetapi nanti akan diprospek untuk bisa menggunakan desain dan kode di pengembangan berikutnya. Oke. Baik, seperti itu dulu untuk materi tentang konsep model object oriented. Ya, mungkin ini materi masih masih terlalu umum untuk diketahui ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak dipahami langsung secara mendasar, tapi paling enggak pengetahuan umum ini udah bisa disampaikan secara umum. Nah, sehingga nanti ketika kita terapkan dalam model object oriented, hal-hal umum yang tadi kita bahas itu udah bisa dipahami lah, udah bisa minimal diketahui dulu lah. Nah, selanjutnya nanti kita akan tetap membahas tentang pemodelan model object oriented ya. Silakan kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar atau tanyakan pada grup diskusi kita ya. Nah, untuk video pembelajaran hari ini sekian dulu. Kalau kalian mau mendapatkan referensi pembahasan tadi yang saya bahas, itu saya ngambil dari beberapa pembahasan, khususnya juga materi yang saya barusan bahas tadi ya. Nah, demikian dulu untuk materi pada video pembelajaran kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah ucap atau salah-salah perkataan atau salah menyampaikan materi. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.